Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Uum. Kakak adalah salah satu master tutor di Master Institute. Jadi, kali ini kita bakal membahas soal untuk persiapan ujian mandiri. Semoga bermanfaat dan check it out. Soal pertama. Jadi, Bob si berang-berang itu akan mengembangkan sebuah sistem pengkodean yang terdiri dari 4 digit untuk mengkode sebuah kata menjadi kata rahasia. Nah, ada beberapa instruksi nih yang butuh kita pahami. Yang pertama, huruf pertama selalu diambil. Oke. Hapus semua huruf A, E, I, O, U, H, W, Y. 3. Ganti huruf menjadi huruf sebuah angka dengan aturan sebagai berikut. Nah, ganti 2 atau lebih huruf yang muncul berturutan dengan huruf disebut diikuti jumlah kemunculannya. Lalu, ambil 4 digit pertama saja dan tambahkan 0 jika kurang dari 4 untuk menjadi 4 digit. Digit di sini maksudnya ininya ya, satuannya gitu. Jadi kalau misalkan kode apa yang diperoleh untuk kata Hilbert, nah berarti apa yang bisa kita lakukan? Maka jawabannya adalah dengan cara begini. Oke, jadi yang pertama Hilbert itu kan ada huruf H. Nah, instruksi pertama mengatakan bahwa huruf pertama selalu diambil, berarti akan kita tulis H. Lalu hapus semua huruf A, E, I. Ada I kan? Berarti huruf I akan kita hapus. Ganti huruf menjadi sebuah angka dengan aturan. Nah, L itu termasuk angka 4. Berarti kita tulis 4. Terus habis itu ada B. Nah, B ini di sini angka 1. Berarti kita tulis di sini angka 1. Nah, huruf E itu kan dihapus. Sedangkan untuk huruf R itu nomor 6. Lalu di sini dibilang ambil 4 digit pertama saja. Artinya untuk digit selanjutnya itu kita tidak perlu mengambil. Misalkan ini kan ada T-nya ya Kak Uung. Kenapa kita nggak tulis 3? Nah, karena di sini dibilang ambil 4 digit pertama saja, maka angka 3 itu tidak termasuk. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah H416 yang D. Kita akan menuju ke soal selanjutnya. Soal kedua, jalan-jalan di taman. Ini adalah peta untuk berjalan-jalan di taman bebas. Jadi ini merupakan petanya. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Maksudnya huruf yang sama kita melihat ada beberapa huruf yang sama ya. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi misalkan kita mau dari F ke B gitu kan ya. Itu bisa dengan dari F, kemudian ke D, ke E, ke C, dan ke A, lalu ke B. Pada suatu hari Minggu, ada 2 keluarga jalan-jalan di Taman Bebas. Trayek keluarga Amir adalah B, A, A, dan begitu. Selanjutnya untuk keluarga Badu itu F, D, C, dan seterusnya. Maka asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan. Oke, berarti di sini mereka kecepatannya sama dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Kalau waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya itu adalah sama, selalu sama, maka berapa kali kedua keluarga tersebut akan bertemu pada pohon yang sama. Ini di sini kita tuh butuh untuk berpikir secara komputasional. Baik kita melakukan dengan jari kita, misalkan nih, kan ini startnya untuk yang keluarga Amir itu di titik B. Sedangkan untuk keluarga Badu di titik F. Berarti B itu ada di sini. Ini adalah untuk keluarga Amir. Sedangkan F itu untuk keluarga Badu. Kalau kita bikin diagramnya, maka kita akan menggerakkan ya untuk yang Amir. Jadi kakak di sini akan berikan warna yang berbeda. Dengan kalau misalkan kita bikin gambarannya, maka akan menjadi seperti ini. Nah, tergambar ya. Jadi kalau misalkan sekarang akan kita mulai dari perjalanan mereka secara serentak. Maka B ke A, lalu ke A lagi, lalu ke A, setelah itu ke C, lalu kemudian ke E, dan ke D. Balik lagi ke E 9, ke D, dan kemudian terakhir ke A.
Di manakah mereka di sini akan saling bertemu? Nah, ternyata mereka ini tidak pernah bertemu dalam satu pohon pun. Begitu juga dengan keluarga Badu gitu ya. Meskipun Badu ini di sini kelihatannya Kak ini kan mereka seperti barengan nih. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ini angkanya berbeda ya. Di sini ada 6, ini 9, kalau ini 7 dan yang ini itu adalah yang nomor 6 ya. 6 7 8 maaf 8 ya. Jadi kalau misalkan kita total sebenarnya mereka itu tidak pernah bertemu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, mutasi makhluk luar angkasa. Jadi soalnya adalah sebuah alien mempunyai sebuah kepala H, sebuah badan B, 2 lengan A, dan 2 kaki L. Tubuh alien dapat ditransformasi dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Sebuah bagian alien dapat ditransformasi lebih dari 1 kali. Artinya, kalau misalkan dikatakan lebih dari 1 kali, berarti ada beberapa kali mutasi. Oh iya, mutasi itu adalah perubahan ya. Kalau di dalam biologi artinya perubahan genetik. Cuman maksud daripada soal ini, mutasinya itu adalah suatu perubahan yang bisa kita lakukan pada alien tersebut. Jadi, kalau misalkan contoh transformasinya itu adalah HS, BS, A min, dan L min, maka dia akan menjadi seperti ini. Adapun kalau misalkan dia seperti ini, dan tantangannya adalah HTL plus BTA plus HCA min BC. Bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan soal seperti ini? Maka yang pertama kali kita perlu ketahui adalah sebuah teknik untuk mengetahui mana yang paling terakhir. Contoh ya, kita mau mengambil H itu adalah untuk bagian kepala. Ternyata H lagi itu ada untuk bagian kepala kedua. Artinya yang kita ambil yang mana? HC. Sehingga kepalanya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya itu adalah untuk L plus. L plus itu adalah untuk kaki, berarti kakinya hanya ada satu, seperti ini saja. Ya, L plus, karena dia tidak ada lagi berubah di periode selanjutnya. Adapun dari BT kemudian berubah menjadi BC, yang mana yang akan kita ambil? Tentu saja yang terakhir, yang BC. Sehingga yang kita ambil untuk ubah badannya itu bakal menjadi seperti, bentuk badannya akan menjadi seperti ini. Sedangkan untuk A plus yang merupakan lengan, awalnya A plus kemudian menjadi amin. Yang mana akan kita ambil? Tentu saja yang paling terakhir, yaitu amin. Sehingga kalau kita total yang akan kita ambil adalah L plus H, C, A, min, dan B, C. Kalau kita gabungkan semuanya, maka dia akan menjadi gambar seperti ini, yang C. Sehingga kita dapatlah hasilnya, jawabannya adalah C. Oke, itu dia soal untuk mutasi makhluk luar angkasa. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak, Kak Kakak adalah salah satu tutor di Master Institute. Oke, jadi kali ini kita bakalan bahas latihan soal SM IPB ya. Buat kalian yang mau buat nyoba-nyoba ujian mandiri IPB, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat. Check it out. Soal pertama. Jadi kita bakal ngebahas tentang danau berang-berang. Berang-berang hidup dalam sebuah lembah yang dikelilingi gunung. Dalam lembah itu ada danau, danaunya dikelilingi sama lapangan yang berisi pohon atau batu-batuan. Nah, setiap hari para berang-berang itu akan mengalirkan air ke lapangan yang ada pohonnya, yang bersebelahan dengan danau, atau yang bersebelahan yang sudah dialiri air. Misalnya pada hari pertama, 3 lapangan sebagai berikut.
Ini jadi maksudnya 3 lapangan sebagai berikut itu gambarnya yang ini ya, teman-teman. Nah, jadi di hari pertama waktu dia ngalirin air itu ngalirnya kemana? Ke sini. Kenapa dia nggak bisa ke sini atau ke sini atau ke sini atau ke sini? Karena terhalang sama batu gitu ya. Kalau misalkan ada batu berarti dia bakalan terhambat. Jadi sekarang kita bakal nyari dia itu butuh berapa kali butuh berapa hari gitu ya buat ngisi semua perairan semua yang butuh dialiri gitu ya. Semua pohon-pohon itu butuh diairi dalam berapa hari. Nah, untuk bisa menjawab soal seperti ini, maka kita butuh untuk berpikir secara komputasional. Artinya kita bisa berpikir yang itu tuh nalar gitu ya dan juga logika. Oke, ini adalah strateginya. Jadi kalau misalkan kita mau ngelihat air ini, berarti yang pertama kali dia akan sirami itu merupakan hari pertama, gitu kan ya. Karena ada batu, berarti dia terhambat. Terus habis itu, yang nomor 1 itu bakal ngalirin kemana? Ngalirin yang ada di bawahnya. Yang bawahnya itu berarti bisa di hari kedua, ya. Berarti di sini hari kedua, ini hari kedua, ini hari kedua. Lalu kemudian hari kedua akan mengalirkan lagi setelahnya ke hari ketiga ya. Seperti ini. Jadi ini bisanya ke sini. Kenapa nggak akan langsung ke 4 kaum? Ya, karena dia terbatas tadi ya, terbatas pada satu petakan atau satu bundaran ini gitu. Terus habis itu hari keempat barulah nanti dia bisa lanjut ke sini, hari kelima dia ke sini dan hari keenam itu ke sini. Sehingga kalau kita mau total seluruh hari berapa lama sih bebras ini bisa ngalirin semuanya, yaitu sebanyak 6 hari. Oke, semoga bisa dipahami ya buat soal yang ini. Kita bakal lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini soal nomor 2. Jadi, kita bakal bahas untuk trio robot. Ada 3 robot, yaitu Lea, Moe, dan Bob. Nah, ada 5 pernyataan yang mendeskripsikan ketiga robot tersebut, ya, yaitu 1. Bob dan Moe tersenyum. 2. Bob, Moe, Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Dan yang 4, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Dan yang kelima, Lea atau Bob salah satu dari mereka mengangkat tangan. Nah, pernyataan mana sih yang benar gitu ya untuk hal ini? Jadi, untuk bisa menjawab soal ini, maka terlebih dahulu kita butuh ngerti gitu kan ya. Ada yang namanya dan sama atau. Nah, definisi antara dan itu berarti dia menghubungkan. Kalau atau berarti itu tuh bisa pilihan. Jadi ini tuh lagi melatih logika kita untuk bisa mengetahui apa perbedaan dan atau pada teknik-teknik soal komputasional. Sehingga kalau kita misalkan mau jawab, maka jawabannya itu adalah yang mana? Kalau nomor 1, Bob dan Moe tersenyum. Ya kan? Ini benar. Karena benar mereka sama-sama senyum kan ya. Moe sama Bob. Terus yang nomor 2, Bob, Moe, dan Lea. Berarti Lea juga ikut ya, masing-masing mempunyai 2 kaki. Ini salah, karena yang hanya mempunyai 2 kaki itu hanya Moe dan Bob. Lalu ketiga, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Ini kira-kira benar atau salah? Moe mempunyai bulat, betul ya. Tapi Lea mempunyai 2 kaki. Ini salah, karena Lea kakinya hanya 1. Sedangkan masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Nah, ini juga pernyataan yang salah gitu ya. Nah, nomor 5, Lea atau Bob, salah satu dari mereka itu mengangkat tangan. Lea dan Bob, salah satu di antara mereka, berarti cuma satu saja, yaitu si Bob saja yang mengangkat tangan. Sehingga pernyataan nomor 5 itu benar. Maka jawaban yang bisa kita jawab benar untuk soal ini adalah yang C, 1 dan 5. Semoga tergambar ya untuk yang nomor 2. Selanjutnya kita bakal next ke nomor ketiga. Oke, ini dia nomor ketiga. Lempar karet gelang. Jadi soalnya tuh ngomongnya kayak gini ya. Sarah si berang-berang bermain karet gelang dengan teman-temannya. Setiap berang-berang harus memasukkan 5 karet gelang di
ke semua batang kayu. Setiap lemparan karet yang masuk ke batang kayu akan mendapatkan poin sebagai berikut. Nah, ini dikasihkan ya poin-poinnya. Lalu kemudian Sarah melempar dengan hasil sebagai berikut. Pertanyaannya, berapa poin yang diperoleh oleh mereka? Nah, berarti kalau kayak gini kita butuh untuk berpikir secara detail gitu ya. Ngelihat karet mana yang nomor 1, karet mana nomor 2, karet mana nomor 3, 4, dan 5. Oke, kita akan lihat. Karet pertama itu adalah yang warna kuning. Oke, ini karet pertama. Karet kedua itu adalah yang warna biru. Oke, karet ketiga itu adalah yang warna merah. Oke, karet keempat itu adalah yang warna hijau. Sedangkan karet kelima itu adalah yang warna hitam. Jadi, kalau misalkan kita mau jawab sesuai poinnya, maka jawabannya adalah ini, gitu ya. Jadi, yang masuk itu hanya di poin kedua sama poin keempat. Ya, jadi kalau misalkan 2 sama 4 berarti yang warna biru dan yang warna hijau. Kalau di total berarti kedua sama keempat nilainya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Berarti total poin daripada Sarah itu adalah 6. Oke, itu dia untuk pembahasan soal SM Mandiri kita kali ini. Buat kalian yang mau nyoba buat masuk IPB, semoga dimudahkan ya. Terima kasih.